Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semua ya? Oke, siap. Untuk ketua, silakan. Doa dulu. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kalian tahu nggak, Rek? Kalau di industri IT saat ini itu seorang network engineer yang jago dalam mencari sebuah masalah atau biasa disebut dengan troubleshooting itu bisa diibaratkan sebagai seorang detektif. Jadi, jika ada internet dari satu pabrik itu mati semua, nah, itu peran kalian akan sangat berguna. Nah, jadi, skill ini tuh akan menjadi bekal kalian saat setelah lulus nanti. Jadi sebelum saya masuk ke materinya, saya akan review kembali materi pada minggu sebelumnya. Karena materi ini akan terhubung atau berkesinambungan lah dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi ada yang tahu nggak materi kita minggu kemarin apa? Apa? Masuk ya. Oke. Berarti saya kasih tahu ya. Jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang pengalamatan IP address. Jadi dari apa yang kita pelajari kemarin itu kan kita sudah belajar kalau IP yang terdapat di lab komputer di lab sekolah kita ini itu dikelompokkan sebagai IP private. Nah, ini ada yang tahu nggak sifat dari IP private itu apa? Ada. Saya tunjuk ya, Ervan. Silakan. Apa pertanyaannya tadi? Apa sifat dari IP private? Ya. IP private itu alamat IP Ya. yang digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Oke, sip. Beri tepuk tangan. Oke. Apa yang dikatakan Ervan tadi benar sekali ya. Kalau IP private itu hanya jadi prosesnya itu cuma ada di lokal saja. Kita hanya bisa menggunakan di lokal. Nah, jika kita masuk ke jaringan publik maka pasti tidak akan bisa. Nah, jadi tapi walaupun IP private itu tetap nekat atau masih memaksa masuk untuk ke jaringan publik, nah itu nanti paketnya pasti akan dibuang oleh server tujuan. Nah, terus gimana caranya agar komputer kita di lab ini bisa terhubung ke jaringan? Nah, komputer kita ini tidak bisa langsung ke jaringan dengan sendirinya ya. Jadi komputer itu perlu seperti menitipkan jaringannya itu ke sebuah internet gateway. Nah, internet gateway ini nanti yang namanya itu router, nanti akan ada di router kita. Nah, setelah itu kita bisa ibaratkan seperti ini deh. Jika kalian pesan makanan di luar sekolah, nah nanti pastikan si kurir atau ojolnya itu gak nganterin langsung ke kelas kalian kan? Ya. Nah itu pasti paling enggak dititipin lah ke pos satpam. Nah, setelah dari pos satpam itu nanti satpamnya akan meneruskan ke kelas kalian. Pos satpam ini itu bisa diibaratkan sebagai internet gateway kita nanti. Sedangkan proses dari satpam yang dari alamat yang dikasih oleh kurirnya tadi menuju ke kelas kalian, nah itu bisa diibaratkan sebagai NAT tadi atau Network Address Translation. Nah, jadi materi kita hari ini itu fokusnya ke Internet Gateway, lalu NAT atau Network Address Translation, serta nanti ada troubleshooting. Oke, karena materi kita hari ini yaitu mempelajari Internet Gateway, sini Bapak sudah buatkan PowerPoint yang berisi materi tentang materi kita hari ini. Ini juga akan Bapak jelaskan ya.
Sudah jelas ya? Yang di belakang kelihatan? Oke, sip. Oke. Oke, ini tugas pertama yaitu materi kita hari ini yaitu troubleshooting dan internet gateway. Apa itu troubleshooting? Apa itu internet gateway? Nah, kita pelajari di slide berikutnya. Di sini yaitu internet gateway. Apa itu internet gateway? Internet gateway adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan antara jaringan lokal dengan jaringan publik. Internet gateway diibaratkan sebagai gerbang sekumpulan jaringan yang dapat menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Selanjutnya di sini ada Network Address Translation atau NAT. Nah, NAT ini adalah teknologi yang berfungsi untuk mengonversi alamat IP dari satu jaringan ke jaringan yang berbeda. Nah, dari kedua pengertian ini tadi sudah sangat cocok dengan analogi kita tadi tentang pengiriman makanan dari luar sekolah ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya, sip. Selanjutnya ada jenis-jenis NAT. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama static NAT. Static NAT ini adalah jenis NAT yang menerjemahkan satu alamat IP lokal menjadi satu alamat IP publik dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada dynamic NAT. Jenis NAT yang menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP publik secara dinamis, sesuai dengan kumpulan alamat IP publik yang tersedia. Lalu yang ketiga ada Port Address Translation atau PAT. Ini adalah jenis NAT yang memungkinkan banyak perangkat di jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik dengan membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port masing-masing. Oke, selanjutnya di sini. Nah, sini adalah pengertian dari troubleshooting jaringan. Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah jaringan melalui langkah-langkah yang teliti dan berulang. Nah, sini jadi saat kita menemukan suatu masalah pada jaringan kita, ini kita tidak tidak boleh menebak-nebak masalah ini ya. Jadi kita bisa dibilang ada SOP-nya untuk melakukan pengecekan masalah. Di sini jadi ada 4 langkah ya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada atau yang terjadi pada jaringan. Selanjutnya, yaitu mulai membangun teori mengenai penyebab utama terjadinya masalah tersebut. Nah, setelah kita mendapat teori yang sekiranya benar, kita perlu melakukan tes atau uji dulu untuk membuktikan apakah teorinya itu sudah benar dan bisa menyelesaikan masalah jaringan itu tadi. Lalu yang terakhir yaitu dokumentasi atas masalah yang terjadi serta teori dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, ini selanjutnya ada protokol ICMP. Protokol ICMP ini bukan membawa data utama, jadi tidak seperti HTTP untuk web atau FTP untuk file. ICMP tidak membawa data aplikasi juga atau biasa disebut dengan payload. Fungsi utama dari protokol ICMP ini yaitu untuk mengirimkan pesan kesalahan dan informasi operasional jaringan. Jadi di sini juga jika kita saat melakukan troubleshooting ya, kita pasti perlu indikator atau agar tahu masalah kita itu yang mana. Jadi kita perlu mengirimkan dulu pesan kesalahan itu agar sang troubleshooternya itu tahu masalahnya di situ. Ini juga ada analogi, yaitu seperti petugas pos yang mengembalikan surat ke pengirim dengan cap atau tanda alamat tidak ditemukan jika paket gagal dikirim. Oke. Lalu selanjutnya sini ada jenis-jenis ICMP. Untuk yang pertama ini jenis ICMP saat jaringan kita ini normal atau tidak ada masalah. Ini ada 2 jenis utama. Yang pertama ada query, tanya jawab dan error untuk melaporkan masalah. Ini juga ada ICMP query yang sini aja echo request dan juga reply. Jadi tadi kan sudah dibilang ya, jika kita perlu mengirimkan pesan ke sistem untuk mencari tahu apakah masalahnya itu di situ. Ini ada contoh
jika requestnya itu menanyakan pada IP 192.168.1.1 apakah IP tersebut aktif, lalu sini mendapat jawaban atau reply ya saya aktif dan menerima pesanmu. Kondisi ini menandakan jaringan dalam keadaan normal atau terkoneksi. Yang selanjutnya, sini adalah jenis ICMP saat dalam gangguan. Maksudnya saat jaringannya terganggu atau terdapat error. Ini ada dua ya. Yang pertama ada request timeout atau RTO. RTO ini kondisinya jika pesan kita itu terkirim, tapi balasan tidak kunjung datang. Penyebab umum dari RTO ini seperti koneksi yang sangat lambat, diblokir oleh firewall, atau perangkat tujuan yang tiba-tiba mati. Selanjutnya yaitu ada destination host unreachable. Kondisi ini itu saat rute menuju tujuan tidak ditemukan sama sekali. Penyebab umumnya seperti kabel terputus, salah segmen IP, atau tidak ada gateway yang dikonfigurasi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dari troubleshooting. Di sini ada dua yaitu teknik forward dan juga backward. Untuk yang forward sendiri ini dilakukan di saat lapisan tertinggi. Maksudnya teknik forward ini dilakukan dari lapisan yang paling tinggi menuju yang paling rendah. Nah, teknik forward ini dipakai jika gangguan bersifat parsial. Maksud parsial di sini yaitu fisik masih terhubung, tapi web sekolah gagal diakses. Nah, untuk yang kedua yaitu teknik backward. Teknik backward ini kebalikan dari teknik forward tadi ya. Yang forward tadi kan tertinggi menuju terendah. Kalau backward ini dari lapisan terendah menuju yang tertinggi. Teknik backward ini dipakai saat jaringan benar-benar sudah mati total. Oke, yang selanjutnya ada prosedur pemeriksaan konfigurasi ulang dari Internet Gateway. Ini ada 4 ya. Yang pertama pemeriksaan layer fisik. Jadi sebelum menyentuh konfigurasi perangkat lunak, kita harus memastikan dulu jalur transmisi data tidak terhambat secara fisik. Yang kedua, ada pemeriksaan dengan IP config. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan klien mendapatkan alamat IP V4 yang satu segmen dengan router dan memiliki alamat default gateway yang tepat. Lanjut, yang ketiga ada pemeriksaan dengan ping. Ping menggunakan protokol ICMP untuk menguji konektivitas menggunakan protokol ICMP secara bertahap. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan dengan NS Lookup. Peran NS Lookup ini sebagai memeriksa fungsi DNS atau Domain Name System pada gateway kita. Oke, selanjutnya di sini adalah teknik konfigurasi ulang Internet Gateway. Ini ada dua teknik ya, ada fungsi router sebagai Internet Gateway dan mekanisme NAT. Yang pertama, fungsi router sebagai Internet Gateway yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Lalu yang kedua yaitu mekanisme NAT atau Network Address Translation. Sini NAT memungkinkan ke banyak komputer dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik ketika mengakses internet. Oke, ini yang selanjutnya yaitu prosedur pengecekan hasil perbaikan. Ini ada dua, yaitu pertama tahapan pengecekan hasil perbaikan. Pengecekan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa masalah jaringan yang sudah kita temukan tadi itu benar-benar teratasi melalui pengujian koneksi, menggunakan perintah ping, tadi juga ada NS Lookup, lalu juga pengujian dengan membuka website menggunakan browser. Lalu selanjutnya yaitu ada monitoring dan dokumentasi troubleshooting. Administrator jaringan perlu melakukan monitoring jaringan untuk memastikan bahwa jaringan tetap stabil serta melakukan dokumentasi troubleshooting sebagai referensi apabila masalah yang sama terjadi di kemudian hari. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Kalian semua memperhatikan? Coba saya tes satu aja ya. Coba sini ada yang tahu apa itu NAT? Coba, ada yang tahu nggak? Oke, silakan. Maksudnya.
NAT itu sebuah metode yang ada pada perangkat router atau firewall yang fungsinya bisa menerjemahkan dari IP private ke IP public. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, berarti memperhatikan semua ya. Oke, kalau gitu setelah materi saya akan lanjut ke demonstrasi atau praktikum kali ini, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya. Sudah sangat tepat sekali. Oke. Untuk selanjutnya setelah materi ini adalah demonstrasi menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Oke, di sini kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sudah tahu kan Cisco Packet Tracer itu? Oke. Langsung demo aja ya. Oke, di sini untuk demonstrasinya saya menggunakan studi case. Sini misal Bapak mendapatkan keluhan dari siswa-siswa jika komputer di labnya itu tidak bisa digunakan untuk browsing. Nah, situ kita perlu melakukan troubleshooting terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya buat topologinya dulu. Sini kita sini akan ada server. Oke. Ini server kita beri nama saja server Google. Oke. Server ini bertindak sebagai jaringan publik ya, atau IP publiknya nanti. Selanjutnya ada router. Router di sini akan berperan sebagai internet gateway, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Router saja, router. Oke. Lalu ada switch dan ada PC siswa. Di sini PC siswa itu maksudnya PC yang ada pada lab komputer sekolah kita itu. Oke. Kita hubungkan saja. Oke. Selanjutnya setting dulu untuk server Google-nya ini IP-nya menggunakan 8888. Oke, dengan subnet mask 252525. Default gateway perlu kita hapus dulu. Selanjutnya setting untuk PC dari siswa ini, anggap saja IP dari PC ini 192.168.110 dengan subnet mask ini sudah. Lalu gateway-nya kita setting dulu, yaitu 92.168.1.1. Sudah. Setelah itu ini perlu di-on-kan. Oke. Di sini dari kasus tadi kan internet siswa, maksudnya PC siswa tidak bisa mengakses internet di lab komputer. Padahal jika kita lihat di sini fisiknya masih hijau atau tidak ada masalah. Nah, kalau begitu berarti kita perlu menggunakan teknik forward, yaitu dari yang paling tinggi menuju ke yang paling rendah. Yang pertama kita perlu cek dulu apakah PC siswa ini bisa
bisa terhubung ke jaringan Google. Oke, setelah kita coba ping di sini kita mendapatkan reply request timeout atau RTO. Tadi kan sudah dijelaskan ya di PowerPoint. Nah, ini berarti PC siswa tidak bisa terhubung ke jaringan publik. Maka selanjutnya yaitu kita perlu untuk cek apakah PC kita ini terhubung ke internet gateway kita atau router. Oh ya, kita lanjut ping lagi di sini. Nah, lihat di sini setelah kita ping internet gateway-nya, ternyata kita dapat reply yang berarti PC kita masih terhubung atau sudah terhubung ke jaringan internet gateway. Berarti sini aman. Oke. Selanjutnya kita perlu untuk melakukan cek di internet gateway-nya apakah sudah terhubung ke server Google atau bisa disebut jaringan publik. Nah, sini kita perlu ping dulu. Oke, ping. Nah, setelah kita melakukan ping tadi dari router atau internet gateway ke server Google, di sini ada tanda 5 tanda seru yang berarti kelimanya sukses untuk dikirim ke jaringan Google, yang berarti internet gateway masih normal atau bisa terhubung. Nah, jadi kok bisa? Padahal internet gateway terhubung ke server, lalu PC siswa terhubung juga ke internet gateway, tapi masih belum bisa terhubung langsung. Nah, jawabannya itu adalah karena internet gateway kita itu masih belum menerapkan NAT atau Network Address Translation. Jadi di sini IP private dari PC kita itu masih belum ditranslasikan oleh router tadi agar bisa dibaca oleh IP publik. Paham kan, Rek? Oke, sip. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah dengan memasangkan NAT ini ke internet gateway kita. Oke, yang pertama kita settingnya berarti tentu saja di internet gateway atau router kita ya. Oke, pertama configure terminal. Selanjutnya access list. Oke, sini yaitu ada command access list 1 permit, lalu IP dan juga subnet masnya tadi. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat daftar akses. Jadi kita perlu membuat sebuah daftar atau mungkin bisa diibaratkan sebagai buku tamu yang akan menulis apa saja IP yang akan diterjemahkan. Dan itu juga untuk mengizinkan IP private tadi untuk di translate. Oke, selanjutnya nah, yang selanjutnya ini yaitu IP NAT inside source list 1 interface gig 0/1 overload. Untuk command ini itu bisa dibilang untuk memasang mesin translate-nya itu ke router kita tadi. Jadi kita membungkus IP menggunakan jalur interface luar dengan fitur overload. Sini kan ada di interface gig 0/1 overload.
Oke, yang selanjutnya yaitu kita perlu untuk menentukan dulu jalur dari internet gateway kita tadi, mana yang masuk, mana yang keluar. Nah, yang pertama yaitu untuk yang inside atau yang masuk. Sini kita masuk dulu ke interface dari kabel gig 0/0. Sini kan ada. Kelihatan nggak, Rek? Kelihatan? Oke. Sini yaitu gig 0/0 yang dimana internet gateway kita ini masuk menuju ke isi siswa. Oke. Setelah tadi kita ke yang masuk, berarti selanjutnya yang keluar. Nah, ini yang keluar itu namanya adalah interface-nya gig 0/1. Ini kita definisikan dulu yaitu IP not outside atau keluar. Oke, jika sudah kita coba dulu ini ya, apakah sudah berhasil NAT-nya terpasang atau belum. Kita coba ping kembali dengan PC siswa. Hasilnya. Nah, setelah tadi kita mendapat request timeout atau RTO. Nah, dan setelah kita memasangkan NAT-nya tadi ke internet gateway, kita mendapatkan reply. Yang berarti internet lokal kita sudah terhubung ke internet publik berkat NAT. Nah, oke, praktikum kita hari ini sudah selesai ya. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah kita pelajari dari awal? Saya tunjuk aja ya. Silakan ini, Mas Fatan, monggo. Saya. Ya. Oke, dari kesimpulan yang saya dapat ya, internet gateway dan troubleshoot itu berkesinambungan karena internet gateway berfungsi sebagai penghubung Ya. utama antara jaringan lokal dan jaringan luar. Sehingga ketika terjadi gangguan koneksi, proses troubleshoot hampir selalu dimulai dari pengecekan gateway. Oke, sip. Terima kasih. Itu tangan lagi. Oke, simpulannya sudah tepat ya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit kesimpulan yaitu troubleshooting perlu kita laksanakan tidak boleh secara acak atau semau kita, tapi perlu melaksanakan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh petunjuk. Tadi kan kita sudah belajar ya. Oke. Mungkin untuk materi kita kali ini sudah selesai ya. Sudah saya kirimkan LKPD di grup WA kalian, bisa dikerjakan. Minggu depan kita cek bersama-sama ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita masuk materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semangat.